Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ke bab 3 kita akan bahas latihan soal fungsi kuadrat untuk kalian PAS. Nah, jadi yuk kita bahas. Semoga nanti bisa ya PAS-nya setelah menonton video YouTube ini. Oke, yuk kita lanjut ke pembahasan latihan soal fungsi kuadrat. Nomor 15. Berikut ini yang merupakan grafik dari fungsi kuadrat adalah, nah, apa sih grafik dari fungsi kuadrat itu kayak gimana sih? Nah, apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D? Jawabannya ialah yang D. Nah, atau kita tahu disebut kurva parabola. Nah, kurva parabola ini bisa terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah. Terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke bawah ya. Tuh, ke bawah terbuka. Jadi, jawabannya D. Bisa kan ya? Gampang. Oke, lanjut ke nomor 16. Diketahui suatu fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 dengan daerah asal D sama dengan X dari mana? Negatif 4. Dari negatif 4 sampai 2, X-nya bilangan real. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, nah kalau misalkan kalian masih ingat, kita bisa pakai cara tabel. X kuadrat plus 2X kurang 3. Nah, bisa pakai cara tabel dari negatif 4 sampai 2. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Nah, kita isi Y-nya nanti. Ambil nilai paling kecil dan ambil nilai yang paling besar. Yuk. Satu-satu misalkan dari negatif 4 dulu. X sama dengan negatif 4, maka Y-nya kita ganti X-nya dengan negatif 4. Ini negatif 4 dikuadratin tambah 2 kali negatif 4 kurang 3 sama dengan negatif 4 dikuadratin jadi 16. 2 kali negatif 4 jadi min 8 kurang 3. Jadi hasilnya 16 kurang 8, 8. 8 kurang 3 jadi 5. Lanjut ke, jadi ini 5 ya. 5. Lanjut ke X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 berarti Y-nya sama dengan negatif 3 dikuadratin tambah 2 kali negatif 3 kurang 3. Jadi 9 kurang 6 berarti dikurang 3. Hasilnya adalah 0. Yuk lanjut dulu ya sampai negatif 2. X sama dengan negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 2 dikuadratin tambah 2 kali negatif 2 kurang 3. Sama dengan negatif 2 dikuadratin jadi 4. 2 kali negatif 2 jadi min 4 kurang 3. Jadi hasilnya 4 kurang 4, 0. 0 kurang 3 negatif 3. Lanjut kalau misalkan X-nya sama dengan negatif 1. Maka Y-nya ganti X-nya sama negatif 1. Negatif 1 dikuadratin tambah 2 kali negatif 1 kurang 3. Sama dengan 1 dikuadratin 1 tambah 2 kali negatif 1 negatif 2 kurang 3. Jadi 1 kurang 2 negatif 1. Negatif 1 kurang 3
Hasilnya negatif 4. Udah ada belum jawabannya ya? Lihat. Jawabannya adalah negatif 3 tadi dapat 0. 0. Negatif 2 dapat negatif 3. Negatif 3. Negatif 1 dapat negatif 4. Negatif 4. Jadi udah kelihatan kan jawabannya? Negatif 4 sampai 5. Nanti kalau kamu mau cari, nolnya nanti dapat negatif 3, satunya nanti dapat 0 lagi, duanya dapat berapa coba? 4 tambah 4, 8, dapat 5 lagi. Gitu, jadi jawabannya A. Ya, pahami dulu, 1, 2, 3. Lanjut ke nomor 17. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Berdasarkan grafik tersebut, maka pembuat nol fungsi terdapat pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Yang kedua, titik potong sumbu Y-nya terletak pada titik negatif 3,0. Yang ketiga, koordinat titik puncak terletak pada 1, negatif 4. Sumbu simetrik grafik terletak pada X sama dengan negatif 1. Coba pernyataan yang benar ditujukan pada nomor. Nah, kita coba cek. Pembuat nol fungsi terdapat pada X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 3. Kalau ini, yang pertama berarti kita lihat aja sumbu X-nya. Lihat sumbu X. Kalau misalkan kena sumbu X, berarti itulah pembuat nol fungsi. Memotong sumbu X, berarti dia pembuat nol fungsi. Memotong sumbu X. Jadi, yang mana yang memotong sumbu X? Nih, ada di sini kan ya, negatif 1 dan ada di 3. Berarti 1 benar. Yang kedua, titik potong sumbu Y terletak pada titik negatif 3,0. Namanya juga titik potong pada sumbu Y. Berarti kita lihat sumbu Y-nya. Ada titik potongnya di sini. Di sini titiknya berapa sih? Titiknya yaitu, benar kah? 0, negatif 3. Bukan negatif 3,0. Salah, harusnya 0, negatif 3. Nomor 2 salah. Nomor 3, koordinat titik puncak terletak pada 1, negatif 4. Mana coba titik puncak di sini? Titik puncaknya ada di sini, yang paling yang menukik tajam ke bawah itu juga disebut titik puncak. Nah, ada di berapa sih? Ternyata ada berapa sih? Aduh, 1, bener ya, 1, negatif 4. Jelek ya. Nah, 1 di 1, negatif 4. Jadi jawabannya benar nomor 3. Nah, nomor 4, sumbu simetri grafik terletak pada X sama dengan negatif 1. Nah, kalau misalkan sumbu simetri grafik, jadi dia membagi dua kurva sama besar. Nah, jadi sumbu simetri itu dia membagi dua kurva sama besar. Biasanya dia menyentuh titik puncak atau memotong titik puncak. Jadi di sini. Nah, wah, ini nih sumbu X, sumbu simetrinya. Ya, jadi ini sama, yang ini juga sama. Jadi
Betulkah di X sama dengan negatif 1? Oh, salah. Harusnya di X sama dengan 1. Salah, jadi X sama dengan 1. Jadi jawabannya 1 dan 3. B. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3. Lanjut ke nomor 18. Nah, berdasarkan grafik tersebut, maka dapat ditentukan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c berdasarkan sifat-sifat fungsi kuadrat, yaitu sifat-sifat fungsi kuadrat apa aja sih? Nah, sifat-sifat fungsi kuadrat ada yang kita lihat dari nilai A-nya. Nah, kalau misalkan nilai A-nya lebih besar dari 0, A lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau misalkan sebaliknya A-nya kurang dari 0, maka kurva terbuka ke bawah. Coba lihat, ini kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah? Dia terbuka ke bawah, ya. Jadi, A lebih besar dari 0, salah, kita coret. A lebih besar dari 0, salah. Yuk, kita lihat dari C-nya. Nilai C itu kita lihat sumbu Y-nya. Jadi kalau misalkan C-nya lebih besar dari 0, maka kurva memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif. Kalau misal C-nya kurang dari 0, maka kurva memotong sumbu Y negatif. Kalau C-nya sama dengan 0 boleh nggak? Boleh, Pak. Maka kurvanya hanya memotong di 0,0. Jadi, lihat coba. C-nya sumbu Y-nya dia memotong sumbu Y positif karena dia ada di atas 0 nih, 0. Jadi, C-nya positif. Oh, ini salah. C-nya kurang dari 0. Di sini C-nya kurang dari 0, salah. Jadi jawabannya udah pasti kelihatan D. Nah, sekedar info, kalau misalkan diskriminan apabila D-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik, apabila D-nya kurang dari 0, maka dia memotong sumbu X. Dia tidak memotong. Kalau D-nya kurang dari 0, dia tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Satu lagi, kalau D-nya sama dengan 0, maka dia hanya menyinggung namanya. Waktu itu pernah dengar kan menyinggung waktu kelas 8? Menyinggung sumbu X di 1 titik. Di 1 titik. Jadi karena ini dia memotong 2 titik pada sumbu X, maka D-nya lebih besar dari 0. D-nya kurang dari 0. D-nya kurang dari 0. Nah, yang benar berarti ya D. Yuk, pahami dulu. 1, 2, 3. Lanjut kita ke nomor 19.
fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 6 berdasarkan koefisiennya, maka grafik dari fungsi kuadrat adalah koefisiennya ya yang kita cari. Berarti tadi pakai nilai A dan nilai C. Kita lihat. Nilai A-nya di sini 2. 2 itu berarti lebih besar dari 0. A sama dengan 2 lebih besar dari 0. Tadi kalau A-nya lebih besar dari 0, maka kurva terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 tadi, maka kurva terbuka ke bawah. Ke bawah. Lanjut. C-nya sekarang ini A-nya. Yang ini C-nya. C-nya berarti yang ini ya, 6. C. Berarti C-nya 6 lebih besar dari 0. Kalau misalkan C-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu Y positif. Kalau misalkan kurang dari 0 C-nya, berarti dia memotong sumbu negatif. Sumbu Y negatif. Kalau C-nya kurang dari C-nya sama dengan 0, maka dia hanya memotong di 0,0. Mana jawabannya? Berarti jawabannya kurva terbuka ke atas dan memotong sumbu Y. Kok potong sih? So positif. Positif ya. Kenapa nulis potong? Memotong sumbu Y positif. Positif. Jadi jawabannya kurva terbuka ke atas dan memotong sumbu Y positif. Pahami lagi, 1, 2, 3. Nah, sekarang fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurang 8x tambah 16 berdasarkan nilai diskriminannya. Maka grafik dari fungsi kuadrat tersebut adalah, coba kita hitung dulu aja ya diskriminannya. Diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Coba kita lihat. A-nya berarti berapa? A berarti angka sebelah X pangkat 2 atau koefisien X pangkat 2. 1. B-nya yaitu negatif 8. C-nya berarti 16. Kita ganti yuk. B-nya negatif 8 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 16. Negatif 8 dikuadratkan jadi 64, kurang 4 kali 1, 4. 4 kali 16, 64. Jadinya 0. Terus, kalau misalkan tadi kita ulangi lagi ya, D-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Sumbu X di 2 titik. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka dia memotong sumbu X. Memotong Y. Tidak memotong sumbu X. Tidak memotong sumbu X. Memotong sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung sumbu X di 1 titik. Menyinggung tuh di 1 titik pokoknya.
Jadi karena D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung di satu titik B. Yuk pahami dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terdapat fungsi kuadrat x sama dengan x kuadrat dikurang 8x tambah p, sehingga fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu x di dua titik. Nah, garis bawahi nih. Nilai P pada fungsi kuadrat tersebut adalah berarti karena tadi memotong sumbu X di dua titik, berarti diskriminannya lebih dari 0. Diskriminan lebih dari 0 berarti B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Nah, tadi berapa? Gimana tadi nyentuhin ABC-nya? A-nya 1, B-nya negatif 8, C-nya P. Berarti kita masukin B-nya negatif 8 dikuadratin kurang 4 kali A kali C lebih besar dari 0. Negatif 8 dikuadratin jadi 64 kurang 4 kali 1 kali P jadi 4 P lebih besar dari 0. Kita mau cari P-nya aja, berarti 64-nya kita pindah ruas. Pindah yuk. Jadi negatif 4P lebih besar dari hasil positif, jadi negatif 64. Sekarang karena di sini masih ada negatif 4, berarti kita bagi negatif 4. Kita bagi aja negatif 4 duanya. Nah, berarti P karena dibagi negatif, maka tanda berubah. Jadi P saja posisi atasnya lebih besar menjadi kurang dari negatif 64 bagi negatif 4, 16. Jadi jawabannya P kurang dari 16. Yuk, dipahami dulu. 1, 2, 3. Titik potong dengan sumbu X dari fungsi kuadrat fx sama dengan X kuadrat kurang 12X tambah 27 adalah titik potong sumbu X. Berarti fx-nya lebih besar atau sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0. Berarti nanti kita ganti fx-nya sama 0. X kuadrat min 12X plus 27 sama dengan 0. Wah, persamaan kuadrat lagi nih. Persamaan kuadrat. Jadi gimana? Kalau dikali hasilnya 27, kalau ditambah hasilnya negatif 12. Karena positif, tapi di sini negatif, berarti angkanya harus negatif. Coba 27. 1 dikali 27. Kalau ditambah jadi 28. Nggak mungkin. Lagi 3 tambah 9. Oh, kalau ditambah jadi 12. Oh, berarti ini deh jawabannya. Tapi karena negatif 12, berarti jadinya negatif 3 sama negatif 9. Negatif 3, negatif 9. Yuk kita kurungin dulu. X kurang 3 kali X kurang 9 sama dengan 0. Nah, X kurang 3 berarti X kurang 3 sama dengan 0 atau X kurang 9 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3-nya pindah jadi positif 3 atau X sama dengan 9. Berarti titik potongnya di
3,0 dan di 9,0. Jadi jawabannya D. Yuk diperhatikan dulu. Yuk. 1, 2, 3. Lanjut ke nomor 23. Koordinat titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x tambah 5 adalah... sebenarnya ini bisa pakai cara cepat atau sama aja sih sebenarnya. Kalau misalkan koordinat titik puncak xp, yp, ada rumusnya. Kalau xp itu min b per 2a. Kalau yp d per min 4a. Sama dengan. Nah, kita lihat ABC-nya. ABC-nya yaitu A-nya 3, B-nya negatif 6, berarti C-nya 5. Nah, yuk kita kerjain. Negatif B berarti negatif 6 per 2A. 2A, 2 kali 3. Ya, A-nya 3. Jadi, 6, negatif 6 berarti 6 per 2 kali 3 jadi 6. Sama dengan 6 bagi 6, 1. Sekarang D. D-nya itu B kuadrat min 4AC per negatif 4A. Jadi jawabannya B kuadrat min 6 kuadrat min 4 kali A-nya 3, C-nya 5 per min 4, A-nya tadi 3. Jadi berapa? Negatif 6 kuadrat 36, berarti ya negatif 6 kali negatif 6 kurang 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Kurang 60 dibagi negatif 12. Jadi jawabannya 36 dikurang 60 negatif 24 dibagi negatif 12. Jadi jawabannya 2. Jadi XP YP-nya berapa? XP, YP sama dengan 1,2. Jawabannya D. Yuk perhatiin 1, 2, 3. Nah, kalau ini gimana nih? Pusing kalau cari satu-satu. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5 ditunjukkan pada sketsa gambar. Kalau ini, lihat aja yang bedanya A, B, C, D. Bedanya apa sih? Kita bisa lihat titik puncaknya nih. Kalau yang titik puncak A, dia negatif 3, negatif 4. Yuk, cara cepatnya lihat titik puncak. Titik puncak. Ya, jadi di sini titik puncaknya negatif 3, negatif 4. Yang B, 3, negatif 4. Yang C, 3,4. Yang D, negatif 3, 4. Jadi gimana? Coba jadi, kalau misal udah dilihat, nah kita masukin ke persamaan fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 5. Ganti x-nya sama ini nih, ini x-nya kan, ini y-nya. Ini x, ini y. Ini x, ini y. Ini x, ini y.
Kalau misalkan memenuhi nilai X-nya sama dengan Y atau Fx, berarti itu jawabannya. Contoh, ini A. A negatif 3, negatif 4. X-nya negatif 3, coba. Ganti X-nya sama negatif 3. Di F, negatif 3 sama dengan negatif 3 dikuadratin kurang 6 kali negatif 3 tambah 5. Negatif 3 dikuadratin jadi 9 min 6 kali min 3 plus 18 tambah 5. Jadi 27 tambah 5, 32. Nggak mungkin ya, harusnya negatif 4. Jadi yang A jangan dipilih. Yang A jangan dipilih. Yang A jangan dipilih. Yang B, coba yang B. Yang B 3, negatif 4. F3 berarti ya F3 sama dengan X ya ganti sama 3. 3 kuadrat min 6 kali 3 tambah 5. Jadi 9 kurang 18 tambah 5. 9 kurang 18, negatif 9 tambah 5, negatif 4. Cocok? Cocok. 3 sama negatif 4. Nah, cocok kan ya? 3 sama negatif 4. Jadi jawabannya pilih B. Yo. 1, 2, 3. Kudu batuk. Udah 1, 2, 3. Coba yang lain mah nggak usah dicek lagi nih, sama nih. 3 negatif 3 pasti cuma ada satu jawabannya ya. Yuk lanjut ke pahami dulu. Udah? Yuk. Oh, udah habis. Berarti sudah sampai di sini untuk kategori fungsi kuadrat, bab fungsi kuadrat. Kita lanjut lagi nanti di bab 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.